Udah, Kak. Udah. Oke. Coba dong, rating dulu dong hari ini kira-kira berapa out of 10 nih? Apakah ada yang harinya membahagiakan atau ada yang hari ini bete atau gimana? Di chat boleh di chat. Kayak rating gitu. 8. Oh, ada yang 6. Kenapa tuh? 7,5. Not bad lah ya. Nah, oke. Kalau aku berapa ya? Aku 8 deh. Soalnya hari ini tuh aku nggak ada kerjaan gitu guys. Kayak seharian tuh aku di rumah aja dan kayak siapin buat buat sekarang kita tutoring bareng gitu. Oke. Thank you yang udah chat. Nah, kita next. Oke. Jadi sebelumnya aku perkenalin diri dulu ya, karena kan biasa lah kalau nggak kenal gak sayang gitu kan. Jadi nama aku Rahel Tesalonika, aku biasanya dipanggilnya Teta. Aku sekarang mahasiswa baru 2022 jurusan manajemen. Di UI kemarin puji Tuhan aku dapat jalur SBMPTN TBK. Apa lagi ya? Aku tinggalnya di Jakarta Timur dan apa lagi ya? Oh, tapi sekarang aku lagi ngekos di Depok. Mungkin itu sih. Dan ini first time aku jadi guest tutor di Amatoris juga dan ketemu Mateoris, jadi keren-keren. Jadi aku kayak agak nervous sebenarnya. Tapi semoga bisa bermanfaat dan mungkin ini dijadiin kayak diskusi aja kali ya, kayak tutor sebaya gitu. Kalau misalkan kalian ada yang merasa ada materi yang belum dipahamin atau misalkan mungkin ada yang kayak, "Kak, aku kok pernah baca di sini kayaknya nggak gitu," atau ada yang mau tambahin, feel free aja buat on mic atau misalkan, chat ke everyone atau private chat ke aku juga nggak apa-apa. Bisa nggak ya kira-kira private chat? Atau chat ke everyone juga nggak apa-apa kalau nggak bisa. Oke, kita mulai aja ya. Oke, gimana nih? Oke. Jadi mungkin yang udah kalian lihat juga hari ini kita bakal, belajar tentang ilmu permasalahan dan sistem ekonomi atau ekonomi mikro. Jadi sebenarnya basically ini hal yang paling dasar dari ekonomi atau istilahnya konsep dasar ekonomi gitu. Pengantar ke materi-materi ekonomi selanjutnya. Mungkin di sini ada beberapa yang udah belajar sosum, pasti ini udah belajar dari kelas 10 kali ya kalau IPS. Tapi kalau yang linjur, fun fact aku linjur juga, mungkin ada yang belum belajar tentang dasar ekonomi atau prinsip dasar dari ekonomi itu sendiri. Jadi mungkin aku bakal sedikit overview tentang ekonomi. Sebelumnya aku mau tanya dulu deh ke kalian, menurut kalian subtes ekonomi kan bakal ada nih di UTBK nanti gitu. Menurut kalian subtes ekonomi atau pelajaran ekonomi itu pelajaran yang kayak gimana sih? Gitu. Kebetulan kan kita mau bahas tentang dasar ekonomi nih. Misalkan ada yang ngerasa, oh uang, oke. Ekonomi itu pelajaran tentang uang, nggak salah sih, itu emang banyak yang mikir gitu. Bilangnya nggak seru, cuman kadang bikin pusing. Oke, benar sih, setuju. Emang bikin pusing, kadang-kadang ada beberapa materi yang mungkin hitung-hitungannya kali ya. Ada yang ngerasa ekonomi itu susah gitu nggak? Atau mungkin kayak dibanding subtes yang lain nih, eh, kan paling apa? Subtes sosum kan ada 4 ya. Ada yang merasa nggak ekonomi itu yang paling susah. Soalnya dulu aku ngerasa awal-awal kayak gitu. Oh iya, oh kelangkaan lah, udah belajar nih berarti. Ekonomi susah banget. Oke, mungkin ini sih. Sekarang masih susah paham tentang grafik sama hitung-hitungan kayak hitungan fisika. Oh, bahasa kurva-kurva. Materi akuntansi yang buku besar susah soalnya belum belajar karena aku linjur. Oke, nggak apa guys, soalnya disclaimer, aku linjur juga dan aku baru ngejar materi. Mungkin sekalian sharing ya, aku baru ngejar materi sosum tuh pas awal masuk kelas 12 dan pasti bisa kok, pasti bakal bisa buat kekejar asal kalian kayak semangat belajarnya. Mungkin aku bakal sharing sedikit tentang ekonomi karena aku juga kayak ngejar baru di 1 tahun belakangan ini. Sebenarnya menurut aku kenapa banyak orang yang mikir ekonomi susah tuh karena
Ya kayak tadi sih emang banyak kurva-kurva, ke sana tuh ribet, terus bacanya yang kayak Y sama dengan C tambah S gitu. Kalau misalkan kita nggak belajar dari dasarnya atau misalkan dari, core-nya bakal kita bingung tuh kenapa tiba-tiba, pendapatan bisa sama dengan konsumsi plus tabungan gitu kan. Atau misalkan, kita belajar lagi belajar tentang pasar nih, kita tahu nih, kita hafalin gitu, kalau pasar persaingan sempurna itu, grafiknya horizontal gitu ya, horizontal gitu kayak lurus, kuantitasnya. Kalau misalkan pasar apa contohnya oligopoli, itu berpotongan, ada yang elastis, ada yang inelastis. Tapi kita sebatas ngafalin aja gitu apa yang ada di buku paket, ciri-ciri pasarnya. Tapi kita sendiri nggak tahu kenapa sih bisa, horizontal, apakah gara-gara pembelinya jumlahnya sama terus gitu, misalkan 20 kuantitasnya, kan nggak mungkin kan pembeli di pasar jumlahnya sama terus, ternyata penyebabnya bukan itu dan kadang, hal-hal itu loh yang jarang kita dapetin di buku gitu, karena kebanyakan di buku tuh ya udah mereka tinggal tulis ciri-cirinya aja dan kita jadi bingung sendiri kenapa jadi kayak gini, padahal sebenarnya materi di ekonomi itu tuh berkesinambungan antara satu yang lainnya. Contohnya kayak tadi pasar. Menurut aku, kamu tuh harus belajar dan paham dulu nih tentang materi elastisitas, baru bisa, lanjut ke materi pasar. Karena kalau misalkan kamu langsung belajar tentang pasar, kamu bakal bingung sendiri kenapa, pasar yang ini bisa elastis ya, kenapa pasar yang ini bisa inelastis dan sebagainya. Jadi menurut aku itu sih, kenapa ekonomi tuh penting banget buat, belajar dari dasarnya dulu nih, dari awalnya apa yang harus dipahamin dulu, baru, lanjut ke materi selanjutnya sambil kita cari benang merahnya atau hubungan antar, materi itu kayak gimana sih. Karena, menurut aku di ekonomi pasti antara materi itu ada hubungannya dan ada kesinambungannya, kayak gitu. Mungkin itu sih kayak sedikit overview, dari aku. Kalau mungkin nanti di akhir aku ada file urutan, aku cara belajar aku dulu dari bab apa dulu, mungkin nanti kalau sempat aku share ya. Oke, kita lanjut. Ekonomi pelajaran tentang duit nih ada, Give Mister Crab lagi pegang uang, tadi bener banget ada yang ngomong di chat kalau ekonomi tuh identiknya sama uang gitu kan ya, emang orang-orang biasanya taunya gitu sih. Dan memang ada di akuntansi, di, perilaku produsen, perilaku konsumen, kita juga emang bakal, belajar tentang biaya dan uang lah istilahnya. Tapi, mungkin kalau untuk saat ini, kita bakal belajar dari lingkup yang lebih dasarnya dulu, kita nggak hitung-hitungan uang dulu hari ini, kita lebih ke mau mempertanyakan kenapa sih kita belajar ekonomi dan kenapa sih ilmu ekonomi itu dibuat gitu. Jadi, sebenarnya kalau kita, bertanya gitu tentang ilmu ekonomi, sebenarnya hampir semua pelajaran kali ya guys, hampir semua ilmu awalnya tuh, ada karena ada masalah, begitu juga ekonomi, karena ada masalah di masyarakat, jadi kayak para ilmuwan-ilmuwan di masa lalu tuh, mencari cara gitu dan mencoba meneliti, melihat dan mencari solusi dengan masalah ini tuh, eee, gimana sih solusinya, makanya mereka, coba ciptain tentang ilmu itu dan begitu juga sama ilmu ekonomi. Nah, kita lihat kalau di ekonomi tuh masalahnya tuh apa sih? Nah, next. Jadi kalau di ilmu ekonomi sendiri, masalah yang merupakan masalah utama itu adalah kelangkaan atau bahasa Inggrisnya scarcity. Ada juga tadi yang udah, jawab di chat, keren banget. Nah, jadi kelangkaan yang dimaksud di ekonomi itu sebenarnya adalah karena kebutuhan manusia yang banyak dan tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas. Nah, ini, bener banget karena setiap harinya manusia pasti butuh kan suatu, entah itu kebutuhan primer, sekunder, tersier, sedangkan sumber daya yang tersedia, itu pasti ada batasnya. Ada batasnya tuh bukan berarti sedikit gitu ya, bukan berarti kayak, cuman dikit di dunia, tapi lebih ke sumber daya itu pasti ada limitnya gitu, sedangkan kebutuhan manusia nggak akan habis kapanpun, entah itu kebutuhan atau keinginan, kayak gitu sih. Dan dari masalah kelangkaan inilah, dari adanya kelangkaan makanya, mulai, timbul yaitu yang namanya ekonomi atau ilmu ekonomi. Nah, di sini aku juga ada sempet tulis tentang masalah utama ekonomi, ada what, how, dan for who. Apa yang diproduksi, bagaimana, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Oke, lanjut ya.
Oke, selanjutnya ada ilmu ekonomi itu memilih dari berbagai alternatif. Kayak yang tadi aku bilang, kalau misalkan ilmu ekonomi itu berangkatnya dari adanya kelangkaan itu sendiri. Nah, dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang banyak, manusia perlu memilih dari berbagai alternatif. Kayak tadi nih, misalkan kamu punya kebutuhan atau keinginan yang banyak banget gitu, tapi kamu tahu sumber daya yang ada cuman terbatas kan. Jadi mau gak mau, kita bisa nggak bisa, kita harus milih, nggak akan semuanya kebutuhan yang kita pengen itu bakal tercapai. Harus ada yang kita korbankan dan harus ada yang kita pilih. Dan disitulah yang namanya ilmu ekonomi. Jadi misalkan kita sehari-hari aja nih, kita bingung nih mau makan ini atau makan itu. Di situ kamu udah menerapkan yang namanya ilmu ekonomi, karena ilmu ekonomi dasarnya adalah gimana kamu memanfaatkan sumber daya yang terbatas, kamu alokasikan untuk kebutuhan kamu yang enggak terbatas. Kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya skala prioritas. Skala prioritas tuh apa ya? Mungkin beberapa ada yang tahu juga ya, kayak list kebutuhan-kebutuhan dari yang sifatnya paling penting, penting dan terdesak, penting dan tidak terdesak, sampai yang akhirnya enggak terlalu penting dan enggak terdesak. Nah, biasanya lewat skala prioritas itulah manusia menentukan, mana sih kebutuhan dia yang akan dia penuhi dan mana kebutuhan yang harus dia korbankan atau kebutuhan yang tidak dia penuhi, gitu. Dan di sini ada pemenuhan kebutuhan yang dipilih membutuhkan pengorbanan. Nah, pengorbanan inilah atau yang tidak dipenuhi inilah yang disebut dengan opportunity cost atau bahasa Indonesianya biaya peluang. Biaya peluang itu adalah biaya yang ditinggalkan atau biaya yang tidak dipilih karena telah memilih alternatif yang lain. Aduh, ada yang karaoke di situ kayak. Mbak Dikinya mana nih? Nggak ada di sini. Oke, lanjut aja ya. Aku kasih contoh biar mungkin lebih bisa dipahamin. Jadi misalkan kamu punya uang nih 10.000 3 gitu. 30.000 lah ya. Terus kamu bingung nih, kamu mau beli apa? Kamu bingung antara haruskah gue nonton gue gitu di bioskop. Tapi kayaknya bioskop udah nggak ada lagi sih ya guys yang 30.000 ya. Anggap aja ada lah ya tiket bioskop yang 30.000. Nah, pilihan kedua atau kamu mau beli makanan di GoFood gitu, mau GoFood makanan atau kayak gue introvert deh, gue nggak suka keluar-keluar, gue GoFood makanan aja gitu. Atau yang ketiga, wah kamu udah ambis banget nih, udah pejuang UTBK banget nih, kamu pengen beli buku Holy Grail-nya anak sosum, gak ada yang nggak tahu, buku SKS Kuning Menguasai IPS. Kamu bingung antara 3 pilihan ini. Nah, dan kamu di sini udah mulai menerapkan ilmu ekonomi, yaitu gimana kamu mengalokasikan sumber daya kamu yang sedikit itu, maksudnya yang terbatas itu, yang cuma 30.000, tapi untuk kebutuhan kamu yang banyak nih, yang nggak terbatas. Nah, dan di sini kamu mulai berpikir yang mana yang harus kamu pilih, gitu. Nah, misalkan contohnya kamu pilih yang mana nih? Misalkan kamu pilih yang ini deh, menguasai IPS, kan udah kayaknya materi sudah pada ambis-ambis semua nih, lebih pilih baca buku gitu daripada yang lain. Karena kamu akhirnya memutuskan untuk pilih beli buku SKS Kuning aja gitu dan meninggalkan yang lain. Nah, berarti dua hal ini, hal yang kamu korbankan adalah opportunity cost kamu, yaitu beli makanan di GoFood dan nonton sama teman itu adalah opportunity cost kamu atau biaya peluang yang kamu korbankan karena kamu memilih alternatif yang lain, yaitu beli buku dengan 30.000. Oke, mungkin eee, kayak gitu ya. BTW kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh langsung di chat aja ya. Oke, aku langsung next aja. Oke, selanjutnya di sini ada tentang peran manusia dalam ekonomi. Di sini ada Homo economicus, artinya adalah
manusia adalah makhluk ekonomi. Sebenarnya itu sih kalau di-translate. Tapi sebenarnya pengertian definisinya itu bahwa manusia sebagai makhluk ekonomi, manusia bertindak untuk mendapatkan kesejahteraan atau well-being setinggi-tingginya mungkin untuk dirinya sendiri. Mungkin kelihatannya kayak jelek gitu ya guys, kayak tamak gitu. Tapi sebenarnya kalau di ekonomi ini bukan hal yang buruk gitu. Ini emang naluri dasar manusia sebagai makhluk ekonomi, mereka akan strive for more untuk dirinya sendiri dibandingkan melihat ke orang lain gitu. Dan manusia nggak akan pernah merasa puas dan selalu berusaha kayak, "Gue butuh apa lagi sih? Keinginan gue apa lagi sih?" Dan dia akan terus berusaha buat menuhin keinginan-keinginan itu. Itu, buat, Homo economicus ini, sempat keluar di, soal UTBK juga, aku lupa tahun berapa, tapi aku sempat dapat soalnya tentang yang nanyain tentang Homo economicus. Ini mungkin boleh di-take notes. Dan ini, selanjutnya kita bakal lanjut ke prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini, yang udah terkenal banget dan banyak di buku-buku. Sebenarnya, aku sempat baca juga, ada kalau di buku lama, kebanyakan, prinsip ekonomi itu tulisannya dengan pengorbanan yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum, kayak gitu prinsip ekonomi. Tapi sebenarnya kalau setelah dipikir-pikir tuh hal itu kayak nggak mungkin gitu guys, dengan pengorbanan yang minimum kamu bisa mencapai hasil yang maksimum gitu. Kayak nggak masuk akal aja gitu. Contohnya kayak kamu pengen masuk ke PTN yang favorit nih, PTN favorit yang kamu paling pengen gitu, yang maksimum kamu paling pengen. Tapi pengorbanan kamu ya gitu-gitu aja, pengorbanan kamu minimum kayak, belajar males-malesan atau malas latihan soal, nggak review dan sebagainya. Kalau ya sebenarnya bisa-bisa aja sih masuk ke PTN yang kamu pengen, tapi ya nggak bisa dikalkulasi, nggak bisa diperhitungkan gitu loh guys, mungkin itu faktor hoki dan sebagainya gitu. Tapi jadi sebenarnya, konsep prinsip ekonomi kayak gitu tuh kurang tepat gitu, dengan pengorbanan minimum bisa mencapai hasil yang maksimum. Tapi sebenarnya yang benar tuh lebih ke dengan pengorbanan minimum mencapai hasil tertentu, dan dengan pengorbanan tertentu bisa mencapai hasil yang maksimum. Aku kasih contohnya gini, misalkan, kayak tadi, tujuan kamu atau hasil yang ingin kamu capai adalah kamu masuk ke PTN, impian kamu gitu, PTN atau, perguruan tinggi manapun deh gitu yang merupakan, impian kamu. Tapi kamu, tentu aja bakal berusaha sekeras mungkin dong buat itu. Kamu beli buku macam-macam, buku latihan soal macam-macam, kamu beli, eee, apa ya, les di mana-mana gitu, atau kamu bimbel online dan sebagainya gitu, mau ngabisin, banyak uang kamu buat dapat ke PTN impian. Nah, kalau di ekonomi, hal itu, enggak benar juga, maksudnya belum, efisien gitu. Karena sebenarnya yang pengen di-strive di ekonomi itu, kamu melakukannya pengorbanan tertentu untuk hasil yang maksimum. Gimana caranya, kamu mikirin nih, "Gue harus berkorban apa aja ya, tapi gue bisa dapat hasil yang maksimum." Bukan berarti pengorbanannya banyak banget juga, kayak gitu. Mungkin, kalau tentang masuk PTN agak susah kali ya, mungkin aku kasih contohnya industri deh, industri kue gitu. Misalkan, ada industri kue targetnya pengen bikin, 200 brownies gitu yang premium. Nah, dengan dia pengen bikin 200 brownies, dia beli, tepung yang banyak banget, dia beli gula, beli mesin yang keren-keren deh gitu untuk bikin premium. Nah, tapi sebenarnya itu bisa jatuhnya ke inefisiensi gitu, dan sebenarnya yang pengen dicari di ekonomi adalah gimana kita bisa istilahnya apa ya, menghemat lah, menghemat, tapi hasil yang kita dapatkan tetap hasil yang maksimum, lebih kayak gitu, guys. Jadi gimana caranya kita tetap bisa pakai, bahan-bahan yang, tertentu atau misalkan mesin-mesin tertentu aja, tapi tetap bisa mencapai hasil yang maksimum. Dan sebaliknya gitu, gimana caranya kita bisa, ngelakuin pengorbanan yang minimum untuk mencapai hasil tertentu. Jadi lebih ke kayak gitu sih. Oke, mungkin aku langsung next ya. Oke, selanjutnya ini ada
tentang kebutuhan manusia. Udah kita bahas tadi kalau misalkan ilmu ekonomi berangkatnya dari karena adanya kelangkaan sumber daya alam dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Mungkin di sini aku jabarin sedikit tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Mungkin masih ada banyak lagi sih, tapi ini beberapa yang sering keluar. Yang pertama ada barang ekonomi. Barang ekonomi itu ciri-cirinya yang bermanfaat atau bernilai guna. Jumlahnya terbatas dan untuk mendapatkannya butuh pengorbanan. Contohnya, contohnya semua barang-barang yang kalian beli sih guys, buku pelajaran kalian, perabot rumah, terus kayak peralatan-peralatan sekolah kalian itu pasti makanan sehari-hari kalian itu juga masuknya ke barang ekonomi karena untuk mendapatkannya itu butuh pengorbanan, yaitu kalian belinya pakai uang. Nah, kayak gitu. Yang kedua adalah barang bebas. Nah, barang bebas itu sama, bermanfaat juga, bernilai guna juga, tapi untuk barang bebas itu jumlahnya tidak terbatas, dan untuk mendapatkannya nggak butuh pengorbanan. Contohnya kayak udara yang kita hirup sehari-hari gitu. Terus kayak matahari dan sebagainya. Orang-orang bebas buat ngedapetin itu tanpa perlu ngeluarin uang dan sebagainya. Oke, mungkin ada yang bisa bantu jawab nggak kalau misalkan air bersih deh, air bersih itu masuknya ke barang ekonomi atau barang bebas? Mungkin ada yang punya pendapat? Boleh on mic atau ngomong di chat aja. Oh, barang ekonomi. Oh, ada yang barang bebas juga. Air bersih. Nah, oke. Mungkin oke, ada yang menurutnya ekonomi. Oke, mungkin pendapatnya beda-beda ya. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih guys. Karena kita harus lihat dulu nih konteksnya air bersihnya tuh di mana? Apakah di perkotaan kayak kita kayak di kota gitu. Nah, kalau di perkotaan mungkin air bersih itu jatuhnya bisa ke barang ekonomi karena buat dapetin air bersih sehari-hari gitu. Kita mandi, kita minum. Sekarang tuh kalau di kota udah nggak mungkin ngambil dari sungai, pasti kita semua bayar gitu, beli galon, bayar PLN dan sebagainya. Maka ada pengorbanan yang kita keluarin, jadi masuknya ke barang ekonomi. Tapi mungkin kalau kita lihatnya air bersihnya di desa atau di negara-negara yang masih bisa minum langsung dari sungai gitu, mungkin itu bisa masuk ke barang bebas karena untuk mendapatkannya orang-orang nggak butuh pengorbanan kayak gitu. Yang selanjutnya nomor 3 nih ada barang ilit atau barang-barang yang kalau jumlahnya berlebih dapat membahayakan. Contohnya kayak air kalau berlebih bahaya ya, bisa jadi banjir. Terus kalau api kebakaran. Oke, lanjut ke nomor 4 ada barang inferior atau barang yang kualitasnya lebih rendah. Dan bukan berarti kualitasnya jelek ya, tapi kualitasnya lebih rendah di mana hal itu bisa diasumsikan dari kalau misalkan pendapatan konsumen tinggi, naik, maka permintaan barangnya akan turun. Contohnya kayak Indomie gitu. Tapi Indomie udah mau naik sih ya beritanya jadi 10.000 sekarang. Tapi selagi belum naik kita bikin contohnya Indomie ya gitu. Kayak anak kos kan, kalau misalkan pendapatannya lagi turun gitu, lagi tanggal tua, bakal beli barang-barang inferior ini kayak Indomie dan sebagainya. Sedangkan barang superior itu kebalikannya. Kalau misalkan pendapatan konsumen lagi bertambah atau sedang naik, maka permintaan barang itu akan ikut naik juga. Contohnya mungkin kebanyakan kebutuhan tersier sih ya, kayak pakaian atau misalkan tas-tas buat jalan-jalan, tempat rekreasi dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya ada barang komplementer dan barang substitusi. Untuk barang komplementer ini adalah barang yang sifatnya saling melengkapi. Contohnya kopi sama gula gitu. Dan barang komplementer ini kalau misalkan salah satu barangnya harganya naik, maka permintaan barang yang lain akan turun gitu. Contoh deh,
Oh ya, ada yang mau SS. Oke, aku back dulu ya. Oke, mungkin boleh di SS dulu. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke. Apa next? Udah kan? Oke. Oke, lanjut. Jadi aku kasih contoh ya tadi. Kalau misalkan anggap kopi nih. Kopi harganya naik gitu. Nah, orang-orang otomatis permintaan akan kopi akan berkurang dong, dan orang-orang jadi nggak mau pada beli kopi. Jadi permintaan akan kopi akan berkurang. Begitu juga permintaan akan gula. Permintaan akan gula akan berkurang juga. Karena barang komplementer sifatnya saling melengkapi. Kalau permintaan akan suatu barang naik, secara tidak langsung permintaan akan barang komplementernya akan naik juga. Gitu. Nah, sebaliknya dengan barang substitusi. Kalau barang substitusi adalah barang yang bersifatnya saling menggantikan karena fungsinya sama. Contohnya kopi dan teh gitu, fungsinya sama-sama buat minuman gitu, biar nggak aus. Nah, kalau barang substitusi, jika salah satu jika salah satu barang harganya naik, maka barang substitusinya permintaannya malah akan meningkat, kayak gitu. Karena kalau kamu kopi nih, kopi harganya naik, permintaan akan kopi otomatis akan menurun gitu. Sedangkan untuk teh, karena kopi permintaannya turun, orang-orang jadi pada beli teh, jadi permintaan akan teh naik kayak gitu. Oke, mungkin ada yang di chat, kenapa barang komplementer kalau yang satu naik, yang lain juga naik? Oh, mungkin kayak gini ya, simpelnya aja nih, orang-orang kalau minum kopi pasti pakai gula dong. Maksudnya pasti butuh gula dan sebagainya. Jadi secara nggak langsung kalau kamu beli kopi, kamu beli gula. Jadi logikanya gitu, kalau permintaan kopi naik, permintaan gula juga akan naik. Mungkin gitu juga buat roti. Kalau orang makan roti kan pakai mentega. Jadi kalau misalkan permintaan roti naik, permintaan mentega juga bakal naik. Kayak gitu sih. Oke, aku lanjut ya ke slide selanjutnya. Oke, jadi mungkin prinsip dasar dan pengenalan dasar ekonominya kurang lebih segitu, dan di sini kita bakal bahas hal yang selanjutnya, yaitu tentang PPC atau PPF, yaitu Production Possibility Curve atau Production Possibility Frontier. Nah, di sini ada gambarnya juga. Nah, tadi mungkin ada yang bilang kalau misalkan ekonomi itu susahnya di kurva-kurvanya. Jadi kita udah mulai masuk ke kurva, tapi ini masih kurva yang dasar banget kok guys menurut aku, dan kalian pasti paham. Jadi di PPC atau PPF ini adalah kurva yang menggambarkan tentang batas kemungkinan produksi maksimum dari dua jenis output. Nah, kayak gimana tuh? Jadi kita lihat di sini ya. Aku zoom deh gambarnya. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa di zoom. Oke, berarti dari gini aja ya. Misalkan eh, kita cari di sini ada dua jenis output. Kurva yang menggambarkan batas kemungkinan produksi maksimum dari dua jenis output. Di sini mungkin udah kelihatan ada sumbu X, ada sumbu Y. Dua outputnya itu adalah pakaian dan ada komputer. Dan di sini ada syaratnya nih, yang ada 3 syarat, yaitu efisiensi pengembangan sumber daya, full employment, dan teknologi yang digunakan. Jadi basically PPC atau PPF ini kurva yang mengukur kalau misalkan kita udah pakai sumber daya, kita udah pakai seluruh tenaga kerja, kita udah mengerahkan seluruh teknologi, batas maksimal produksinya tuh seberapa sih kayak gitu. Seandainya semua sumber daya digunakan tuh maksimalnya kita bisa menghasilkan berapa kayak gitu. Tapi untuk kurva ini kita membandingkannya dengan dua output. Nah, anggaplah di suatu perekonomian yang diproduksi cuma pakaian sama komputer gitu. Anggap aja nggak ada barang lain ya. Jadi di suatu pasar atau di suatu perekonomian cuma ada pakaian sama komputer. Nah, kita next dulu kali ya ke selanjutnya. Oke. Di sini aku bikin tabelnya. Kalau misalkan
di titik A nih, contohnya kita mau menghitung kira-kira seberapa banyak sih maksimalnya. Contoh kita mau pakai kombinasi yang A. Nah, kombinasi yang A, kalau misalkan kita mau bikin pakaian sebanyak 15.000, kita kerahin nih seluruh sumber daya yang ada, seluruh teknologi yang ada, seluruh tenaga kerja yang ada, kita kerahin semuanya buat produksi pakaian gitu. Kita kerahin semuanya buat produksi pakaian. Nah, otomatis kita jadi nggak bisa bikin komputer dong, karena ya gimana, semuanya udah kita kerahin buat industri pakaian. Jadi komputernya nol. Nah, coba deh sekarang kita coba cari kombinasi kedua gitu. Kita kurangi nih bikin pakaiannya. Jadi ada beberapa yang kita alokasikan sumber daya dan tenaga kerjanya, ada yang kita alokasikan buat di industri komputer, ada yang kita tetap alokasikan di industri pakaian gitu, tekstil. Kita kurangin. Jadi pakaiannya jadinya cuma 14.000, tapi jadinya kita bisa bikin komputer sebanyak 1.000. Oke, coba kita cari kombinasi yang lain lagi. Kita bikin kombinasi C. Kita kurangin lagi sumber daya dan tenaga kerja buat pakaian. Jadi jadinya hasilnya cuma dapat 12.000 pakaian, tapi komputernya nambah. Jadi dapatnya 2.000 komputer. Dan seterusnya sampai kombinasi yang ke F nih. Kita kerahkan semua tenaga kerja dan sumber dayanya buat komputer, tapi akhirnya kita nggak dapet pakaian. Nah, kayak gitu sih. Tapi semuanya ini, semua kombinasi A, kombinasi B, kombinasi C, kombinasi sampai F, syaratnya tetap sama. Syaratnya yaitu adalah harus ada efisiensi penggunaan sumber daya, harus ada full employment atau tenaga kerjanya penuh, semua dikerahkan, dan teknologi yang ada harus digunakan. Makanya ini disebutnya batas kemungkinan produksi maksimum. Seberapa sih maksimumnya suatu perekonomian tuh bisa menghasilkan output maksimal berapa kalau misalkan syarat-syarat ini dan semua sumber daya yang ada kita alokasikan. Kayak gitu. Oke, kita next ya. Nah, ini ada juga kurvanya. Jadi kalau misalkan ini yang kombinasi di sini kita taruh jadi titik-titik, kombinasi A di sini. Kalau misalkan pakaian 15.000, maka komputernya cuma ada 0. Kombinasi B, kalau kita bisa pakaiannya cuma 14.000, kita bisa bikin 1.000 komputer. Kalau pakaiannya kita kurang lagi jadi cuma bikin 12.000, kita bisa bikin 2.000 komputer. Begitu selanjutnya sampai kita bisa bikin 5.000 komputer, tapi kita nggak bisa bikin pakaian sama sekali. Nah, titik-titik kombinasi tadi kita hubungin nih pakai satu garis hijau. Nah, ya. Garis hijau inilah yang disebut dengan PwC atau kurva kemungkinan produksi tadi. Jadi sambungan dari kombinasi-kombinasi dari hasil produksi maksimum, itu yang namanya PPC. Nah, terus ada 2 titik nih Kak, titik Y sama titik X. Kenapa ada? Nah, kayak langsung kita coba bahas ya. Jadi di sini ada titik A, B, C, D, E, F yang berada pada kurva PPC. Nah, berada di garis hijaunya ya. Nah, berarti artinya titik-titik ini hasilnya itu maksimum, di mana semuanya itu udah dikerahkan dan semua syarat-syarat tadi udah terpenuhi gitu, dan disebutnya namanya efisiensi karena kita udah mendapat hasil maksimum dengan syarat yang sudah terpenuhi. Semua titik-titik yang ada di kurva ini. Selanjutnya, kalau titik Y-nya berada di dalam kurva PPC. Dibacanya di dalam ya guys, bukan di bawah. Tapi karena kalau di bawah bisa aja di sini, bisa aja di sini, bisa aja di sini. Tapi di dalam kurva PPC. Nah, artinya apa? Artinya itu titik Y itu hasilnya tidak maksimum atau inefisiensi. Atau masih ada sumber daya yang nggak digunakan. Contohnya kita lihat nih titik Y. Dengan sumber daya yang ada, yang harusnya misalkan kita bisa bikin 14.000 pakaian dan 1.000 komputer gitu. Tapi sumber daya yang ada nggak kita gunakan semua. Jadinya kita cuma bisa bikin 3.000 pakaian dan 1.500 komputer gitu. Padahal kalau misalkan kita sumber daya yang ada kita pakai,
terus tenaga kerja yang ada kita pakai, teknologi kita pakai, kita bisa bikin lebih daripada itu. Nah, makanya titik Y ini berada di dalam PPC disebut inefisiensi atau belum dimaksimalkan seluruhnya sumber daya yang ada. Sedangkan kalau titik X yang berada di luar PPC ini tidak dapat dicapai. Kenapa nggak bisa dicapai? Karena ya kayak yang tadi, balik lagi ke tadi, yang di titik-titik ini itu udah merupakan maksimum atau udah batas yang paling maksimal bisa dicapai dengan sumber daya yang ada. Kalau kita mau bikin, misalkan titik ini nih, pakaiannya 12.000 tapi dapat komputernya 4.000 gitu. Itu nggak bakal mungkin, guys. Karena kenapa? Sumber dayanya nggak cukup, tenaga kerjanya nggak cukup. Tadi cuma tenaga kerja dan sumber daya yang ada cuman cukup untuk bikin 12.000 pakaian dan komputernya 2.000 atau pakaiannya 9 dan komputernya 3.000. Kalau kita mau bikin komputernya 12 dan kita mau bikin pakaiannya 12.000 dan komputer 5.000, itu berada di luar PPC, udah berada di luar batas maksimum kemampuan industri, jadi udah nggak bisa dicapai. Mungkin itu sih untuk PPC ini. Kita lanjut ya. Oke, next ada konsep opportunity cost pada PPC. Jadi tadi kita udah belajar kan tentang opportunity cost itu apa dan PPC itu apa. Nah, dan ini ada hubungannya kayak tadi yang aku bilang di awal, kalau misalkan materi-materi ekonomi itu ada berhubungan, dan begitu juga dengan opportunity cost dan PPC ini. Misalkan nih, kita berubah, kita lihat kurvanya lagi ya. Misalkan awalnya nih kita mau pilih kombinasi yang B. Oke, gue punya perekonomian, gue mau bikin 14.000 pakaian dan 1.000 komputer gitu misalkan. Tapi di tengah-tengah produksi kita mau berubah nih, jadinya mau yang kombinasi C. Gue mau kurangin aja deh produksi pakaiannya kebanyakan gitu kalau 14.000. Gue produksinya 12.000 aja pakaiannya. Nah, nanti sumber daya buat pakaian itu gue alokasiinnya buat bikin komputer aja gitu. Jadi komputernya nambah gitu dari yang tadinya 1.000 jadi 2.000. Jadi kita berubah nih dari kombinasi yang di B ke kombinasi yang di C. Nah, saya lihat di sini, untuk menambah produksi komputer sebanyak 1.000, kita harus mengurangi produksi pakaian sebanyak 2.000. Nah, ini kurang lebih konsepnya sama kayak opportunity cost yang tadi kita udah bahas sebelumnya. Untuk memilih, kalau kita milih untuk menambah produksi sebanyak 1.000, ada yang harus kita korbankan, yaitu produksi pakaian sebanyak 2.000 pakaian itu. Dan 2.000 pakaian ini yang kita sebut dengan opportunity cost-nya, karena kita lebih memilih untuk nambah produksi komputer aja dibanding mempertahankan produksi pakaian, gitu. Sebaliknya juga kalau misalkan kita mau ubah, tadinya kita kombinasi C, kita mau berubah nih ke kombinasi yang B. Maka dari yang tadinya pakaiannya 12.000 dan dapat komputer 2.000, kita ubah jadi pakaiannya dapat 14.000 tapi komputernya cuma 1.000 gitu. Kita harus kita harus mengorbankan produksi komputer kita sebanyak 1.000 biar kita bisa mendapat pakaian lebih banyak dari 12.000 ke 14.000 gitu. Berarti kita bisa mendapat pakaian lebih banyak sebanyak 2.000. Nah, berarti opportunity cost kita itu komputernya yang nggak jadi kita bikin. Kayak gitu. Lebih ke situ. Oke, kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya perubahan pada PPC. Nah, bisa nggak sih PPC itu berubah, atau misalkan ya udah satu PPC itu satu itu aja gitu. Karena kan tadi kita bilang sumber dayanya udah dipakai semua, tenaga kerjanya juga udah dipakai semua gitu. Nah, terus gimana caranya dia bisa berubah kan orang? Ya pasti maksimum segitu-segitu aja lah orang sumber dayanya cuma segitu gitu. Ya emang benar sih guys, itu benar gitu. Kalau misalkan berdasarkan logika,
itu nggak bakal bisa dicapai gitu. Makanya di sini disebabkannya oleh peningkatan teknologi. Oke, mungkin ada yang nanya tentang apa opportunity cost. Aku coba jelasin ulang secara singkat aja ya tadi di slide yang sebelumnya. Jadi opportunity cost itu lebih ke tentang eh, biaya yang kamu tinggalkan atau yang nggak kamu pilih karena kamu lebih milih hal yang lain gitu. Contohnya ini, kamu punya uang 30.000, kamu punya nih tiga pilihan, kamu bisa nonton, kamu bisa GoFood, kamu bisa pilih beli makanan, atau kamu bisa beli buku gitu. Gak mungkin dong dengan 30.000 kamu bisa beli tiga-tiganya gitu, nggak cukup uangnya. Jadi kamu harus memilih. Nah, misalkan kamu pilih salah satu yaitu buku gitu, maka kamu gak bisa jadi nonton karena uangnya udah habis. Kamu nggak bisa jadi GoFood karena uangnya udah habis buat beli buku itu. Nah, nonton sama GoFood ini masuknya ke opportunity cost atau hal yang kamu korbankan karena kamu lebih memilih buat beli buku. Oke, itu sih. Tadi yang nanya udah paham belum? Oke, aman ya. Ada contoh soal nanti contoh soalnya aku kasih ya di belakang. Nanti kita bahas bareng-bareng juga. Oke, oke, kita lanjut ya tadi ke perubahan pada PPC. Oke, disebabkan oleh peningkatan teknologi. Contohnya gimana sih? Nih ada contoh nih. Misalnya terjadi kemajuan teknologi dalam industri komputer, sedangkan teknologi dalam industri pakaian tidak berubah gitu. Nah, gini, berdasarkan logika, kalau misalkan teknologi komputer berkembang, pasti jumlah produksi komputernya juga makin banyak dong gitu. Misalkan pabrik komputernya bikin teknologi ini gitu. Atau misalkan pemasangan chipnya bisa pakai robot dan sebagainya. Nah, otomatis pasti produksi komputernya juga bakal nambah gitu, bakal makin banyak. Nah, jadi walaupun sumber dayanya tetap segitu-segitu aja, walaupun tenaga kerjanya tetap segitu-segitu aja, tapi kalau teknologinya meningkat atau teknologi bertambah, em, produksinya juga akan ikutan bertambah yang bakal mempengaruhi PPC sendiri. Nanti kita lihat pengaruhnya. Oke, ada yang nanya nih, perubahan PPC hanya disebabkan sama peningkatan teknologi doang, Kak. Nah, iya benar, karena di sini asumsinya sumber dayanya itu kita udah pakai semuanya dan tenaga kerjanya kita juga udah pakai semuanya. Jadi kalau misalkan sumber daya yang kita tambah ya nggak mungkin gitu orang kita udah pakai semuanya, tenaga kerja juga nggak mungkin karena kita udah pakai semuanya. Tapi kalau teknologi itu kan istilahnya bukan ditambah ya, tapi kayak dipergi atau inovasi gitu. Jadi ya yang bisa merubah PPC itu eh, lebih ke peningkatan dari teknologinya, gitu sih. Mungkin yang tadi nanya, sorry, sorry. Oke, kita coba lihat. BTW, oke. Eh, boleh di back? Oke. BTW, share screen aku kelihatan nggak guys? Kayaknya aku agak error deh. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya. Di slide-nya masih yang tadi kan? Masih yang perubahan pada PPC disebabkan oleh peningkatan teknologi. Oke, sorry. Aku izin stop share dulu ya, soalnya kayaknya agak agak error. Sebentar. Oke, oke kita lanjut. Kita lihat nih di kurva yang ini. Tadinya kalau misalkan kita mau bikin pakaian sebanyak 15.000, kan kita nggak bisa bikin komputer dong. Komputernya jadi nol doang gitu. Tapi kalau misalkan
kita udah kita udah ada peningkatan teknologi, kita bisa ngerubah nih PPC-nya. Misalkan jadi yang tadinya kalau kita bikin, aduh sorry ya guys, ini aku agak wait, oke. Kalau misalkan yang tadinya nih kita ambil titik G nih ya, titik G. Tadinya kalau misalkan kita bikin ini anggap aja 11 ya. 11.000 pakaian kita cuman bisa dapat 2.000-an komputer gitu. Tapi karena inovasi atau teknologi dari teknologi dari industri komputer itu maju dengan sumber daya yang tetap, dengan tenaga kerja yang tetap, kita bisa nambah gitu. Kita bisa produksi bisa jadi 3.500, tapi kita tetap mempertahankan pakaiannya 12.000 gitu. Jadi istilahnya di sini jadi nggak ada opportunity cost lah gitu. Kalau tadinya misalkan kita harus mengorbankan pakaian, kalau misalkan biar kita bisa nambah komputer, kalau misalkan udah ada teknologi, kita nggak perlu ngurangin pakaian nih, kita bisa nambah produksi komputer, tapi pakaiannya tetap segitu. Kayak gitu. Oke, next. Oke, sekarang itu kan tadi contohnya kalau misalkan teknologi komputer doang nih yang berkembang itu. Coba gimana kalau misalkan teknologi yang berkembang itu dua-duanya, baik itu teknologi komputer dan teknologi pakaian. Nah, kita bisa lihat nih, ini adalah PPC yang awal, yang warna hijau, dan PPC yang baru itu yang warnanya biru. Nah, bisa kelihatan kan, jumlah output-nya tuh meningkat dari yang tadinya 15.000 jadi lebih dari 15.000, anggaplah 16.000 gitu. Dan yang tadinya 5.000 bisa naik batas maksimumnya di sininya itu bisa mungkin 8.000 gitu karena penaikan teknologi itu. Nah, kayak gitu guys. Sebenarnya jadi kalau misalkan kita anggap kayak tapi kan ini udah batas maksimal jadi dan syarat-syaratnya itu udah terpenuhi, sumber daya udah terpakai, tenaga kerja udah terpakai, dan teknologi yang ada digunakan. Tapi kalau misalkan kita ada peningkatan teknologi, kita bisa push bisa lebih dari lagi dari kurva kemungkinannya. Jadi kurva kemungkinan itu bisa lebih banyak lagi dan produksinya juga bisa bergeser ke kanan. Sebaliknya ya, kalau teknologinya berkurang atau misalkan malah makin jelek gitu, kurvanya bakal bergesernya ke kiri. Kayak gitu. Oke, makanya ini mungkin aku ada notes sedikit kayak trivia sih. Kebanyakan negara-negara maju tuh kayak misalkan Amerika gitu atau Jepang. Jepang tuh sumber daya alamnya tuh terbatas banget kan guys. Kayak mereka nggak terlalu banyak sumber daya gitu. Tapi mereka bisa jadi negara maju karena mereka lebih ke memperhatikan di teknologinya gitu dan lebih ke industrinya dibanding sumber daya dan tenaga kerjanya. Dan kebanyakan negara maju tuh gitu guys, mereka lebih memanfaatkan di teknologi walaupun sumber daya mereka tuh terbatas sebenarnya, tapi pertumbuhan ekonomi mereka bisa tetap maju gara-gara itu. Oke. Oke, mungkin itu sih. Mungkin kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya ya tentu tentang kebijakan ekonomi atau mungkin yang punya pertanyaan tentang PCC dan sebagainya kalau ada yang ditanya aku buka pertanyaan dulu kali ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanya boleh lewat chat atau on mic juga nggak apa-apa. Oke, aku tunggu ya mungkin 1 menit. Baik itu tentang PPC atau tentang dasar ekonomi yang tadi. Opportunity cost, kelangkaan, prinsip, dan sebagainya. Oke. Nanti buat soal bakal ada soal ya guys, bakal aku kasih soal. Nanti kita bahas bareng-bareng juga. Oke, semacam data atau ilustrasi Kak. Sebenarnya
kalau PPC ini tuh nggak ada hitung-hitungan, karena tadi aku bilang ya ini kurva yang paling dasar. Jadi sejauh ini soal yang aku temuin tuh lebih ke pengertian aja sih, belum ada yang jauh sampai ke perhitungan-perhitungan, karena sebenarnya PPC juga nggak ada hitung-hitungannya gitu guys. Ini lebih ke gimana kita ngelihat konsep opportunity cost aja, dengan cara mengorbankan sebanyak ini kita bisa mendapat output lain sebanyak ini, lebih ke kayak gitunya sih. Berarti Singapura juga kayak Jepang ya Kak, karena dia lebih ke teknologi. Iya, iya bener banget, kayak Singapura kan juga negara kecil ya, tenaga kerjanya juga nggak terlalu banyak ya, tapi dia pertumbuhan ekonominya tuh maju. Jadi kebanyakan negara maju tuh kayak gitu guys. Sedangkan kalau negara berkembang, mereka lebih orientasinya tuh lebih ke sumber daya alamnya aja gitu. Sedangkan teknologinya kebanyakan masih apa ya, istilahnya nyontek lah dari negara-negara maju. Jadi kayak gitu sih. Oke. Mungkin nanti buat PPC pembahasan lebih lanjut kita bisa sambil bahas soal ya. Sekarang kita lanjut dulu nih ke kebijakan. Sorry, ini bukan kebijakan ekonomi ya, aku salah nih. Harusnya konsep ekonomi. Oke. Ini bukan kebijakan ya guys. Koreksi ya, harusnya harusnya konsep ekonomi berdasarkan ruang lingkup gitu. Kalau kebijakan beda lagi, nanti jatuhnya itu dia kebijakan fiskal moneter gitu-gitu beda. Nah, jadi mungkin di awal tadi di judul kalau dia ngeh, aku kan tulis tuh judulnya tuh prinsip konsep permasalahan dan masalah ekonomi gitu. Dan aku tulis di bawahnya ada mikroekonomi. Nah, mungkin di sini ada yang masih belum paham betul sebenarnya mikroekonomi itu apa, atau ekonomi mikro dan makroekonomi itu apa. Jadi oke. Sorry. Oke, aku lanjut ya. Jadi ekonomi mikro itu lebih ke tentang aktivitas atau perilaku individu yang ada di pasar. Ini ada yang belum di-mute nih. Boleh di-mute dulu. Oke. Sorry ya guys, saya pengganggu. Oke, mungkin buat ekonomi mikro itu lebih ke aktivitas perilaku individu yang ada di pasar gitu kan. Nah, pasar yang dimaksud ini bukan pasar tempat ya, tapi lebih ke pasar, yaitu pengertian pasar tuh sebenarnya tuh pertemuan antara produsen dan konsumen. Sebenarnya pasar tuh itu yang pasar yang kita bahas di sini bukan pasar tempat, tapi lebih ke aktivitas pertemuan antara produsen dan konsumen. Di ekonomi mikro tuh lingkupnya lebih mikro gitu, lebih kecil di sebatas produsen dan konsumen itu aja, yaitu contohnya permintaan atau contohnya penawaran, ya ada keseimbangan pasar, perilaku konsumen, perilaku produsen, harga, mekanisme pasar dan sebagainya. Pokoknya lingkupnya di seputar pasar, gitu-gitu aja sih. Gimana nih? Hostnya mungkin boleh bantu mute. Oke, sorry ya guys. Oh my god. Aja. Mungkin buat host. Oke. Kita lanjut ya. Ya biasa lah guys, kalau Zoom tuh pasti ada yang suka join-join gitu. Oke, lanjut aja ya guys. Gak pada ke distract kan, gitu, tetap fokus guys, tetap semangat. Oke, kita ke sebelumnya.
Oke. Ekonomi mikro tuh jadi ya tadi lebih ke tentang lingkup kecil atau lingkup mikro gitu. Sedangkan kalau ekonomi makro lebih ke kumpulan dari ekonomi mikro itu atau membahas perekonomian secara lebih menyeluruh gitu. Dan juga tentang kebijakan pemerintah. Kayak gitu sih. Oke. Dan contohnya tuh ada perdagangan internasional, pendapatan nasional, pertumbuhan pembangunan ekonomi, inflasi, deflasi, ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan makro, yaitu yang lingkupnya skalanya udah skala yang lebih luas atau kumpulan dari pasar-pasar yang ada di ekonomi mikro itu. Itu sih. Oke, lanjut ya. Oke, kita bakal masuk ke latihan soal nih sekarang. Yang latihan soal yang pertama, ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana. Nah, ini tadi udah ada nih guys di slide awal-awal banget, pasti udah tahu dong. Mungkin boleh send jawabannya di chat atau private chat juga nggak apa-apa. Aduh, ini kenapa ya? Oke, ada yang C, ada yang D, ada yang D juga, ada yang C. Oke, kita langsung reveal jawabannya aja ya. Jadi jawabannya itu yang C guys, jawabannya yang C. Aduh, jelek banget nih ya annotate gue. Ya, jawabannya yang C, yang paling tepat. Karena coba kita bahas satu-satu kali ya dari yang A gitu. Kalau yang A, mencari uang. Itu kurang tepat ya, itu sebenarnya bukan ilmu ekonomi gitu. Kalau mencari uang. Nah, yang kedua ada meminimumkan biaya. Mungkin ada salah satu materi gitu tentang tentang biaya produksi, ada yang tentang meminimumkan biaya, tapi itu bukan pengertian ekonomi yang secara keseluruhan. Nah, yang C baru nih, yang lebih tepat yaitu gimana caranya kita memilih berbagai alternatif dari kelangkaan tadi, tapi kita mau mencapai segala kebutuhan kita, ya berarti kita harus milih nih kebutuhan mana yang harus kita penuhi dan kebutuhan mana yang harus kita korbankan, kayak gitu. Oke, lanjut. Udah pada keren-keren banget nih, udah pada benar. Ini masih pemanasan lah ya soalnya. Oke, next. Wait. Oke, next. Nah, latihan soal pertanyaan kedua. Mungkin kalian beberapa udah ada yang familiar sama soal kayak gini, ada juga yang belum kali ya. Jadi model soal kayak gini tuh ada di UTBK guys. Tapi kebetulan banget kemarin 2022 yang tahun aku tuh gak ada model soal kayak gini. Tapi tahun sebelumnya ada, 2001 ada, dan di beberapa mandiri PTN juga masih ada. Setahu aku nih udah aku kasih juga ya di ujung kanan atas, mungkin yang belum tahu. Kalau A itu berarti pernyataan satu benar, pernyataan dua benar. Apa namanya? Yang B itu pernyataannya benar, alasan benar, tapi nggak sebab akibat gitu. Yang C pernyataan yang atas benar, pernyataan yang bawah salah. Yang D pernyataannya salah, alasannya salah. Dan kalau E itu yang D itu kalau pernyataannya salah, alasannya benar. Dan kalau yang E pernyataannya salah, alasannya salah. Oke, kita coba baca soal dulu ya. Masalah ekonomi timbul karena baik kebutuhan manusia maupun kesediaan barang adalah tak terbatas. Sebab barang ekonomi adalah barang yang memberikan manfaat bagi manusia dan tersedia dalam jumlah melimpah. Betul, ini soal SPMB 2006. Kita lihat, wah di chat udah banyak banget nih. Oke. WE semua ya. Kalian bener banget guys, jawabannya Yeay. Jadi kita
Bahas ya. Masalah ekonomi timbul karena baik kebutuhan manusia maupun ketersediaan barang adalah tak terbatas. Nah, ini salah ya guys. Sorry, ini salah ya. Karena apa? Sebenarnya yang tidak terbatas itu cuman kebutuhannya doang, tapi ketersediaan barang-barangnya itu terbatas kayak gitu. Makanya adanya kelangkaan. Kalau misalkan dua-duanya nggak terbatas ya nggak ada kelangkaan gitu, dua-duanya terpenuhi aja. Nah, oke, sebabnya barang ekonomi adalah barang yang memberikan manfaat bagi manusia. Oke, sampai kalimat ini benar. Dan tersedia dalam jumlah melimpah. Nah, ini yang salah. Kalau melimpah tadi namanya adalah barang bebas. Kalau barang ekonomi itu jumlahnya terbatas. Jadi buat mendapatinya kita butuh pengorbanan. Oke, udah benar semua sih ini. Berarti kita lanjut aja ya. Kita clear dulu. Oke, lanjut. Soal ketiga. Gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh, nah ini soal SBMPTN 2018, baru 2018 kemarin. Yang A adalah kualitas barang yang semakin baik, yang B kualitas barang yang semakin jelek, yang C harga barang yang semakin meningkat, yang D munculnya barang-barang substitusi, dan yang E munculnya barang-barang komplementer. Oke. Aku kasih waktu 1 menit kali ya buat yang jawab. Ini udah ada beberapa yang jawab sih. Mungkin yang punya pendapat lain. Yang kasih sampai oke. Oh, oke, ada yang beda nih, ada yang jawab D. Jawab yang mas. Oke, kita langsung bahas aja ya. Gambaran barang yang semakin langka dalam sistem ekonomi pasar dicerminkan oleh, oke, kita coba kita lihat yang A sama B nih, sama-sama ngomongin kualitas. Kualitas barang semakin baik sama kualitas barang semakin jelek. Itu gak ada hubungannya ya sebenarnya, kayak kualitas sama kelangkaan gitu. Menurut saya terlalu jauh gitu hubungannya, kayak ya kan air nih, air aja anggap gitu. Kan kualitas air semakin bagus, kualitas airnya semakin jelek itu kan susah susah diprediksi ya guys, gimana air yang bagus. Tapi lebih ke emang mungkin pendapatan manusianya aja gitu yang lebih banyak, atau mungkin selera manusianya aja gitu yang lebih banyak. Jadi kalau kualitas ini dengan kelangkaan itu hubungannya agak jauh guys. Jadi ini yang A sama B itu kurang tepat. Oke, kita lihat yang C, harga barang yang meningkat. Nah, ini jawaban yang benar ya guys. Jawaban yang benar itu C. Nah, harga barang meningkat. Kenapa? Karena kalau misalkan suatu barang semakin langka, otomatis jumlahnya bakal semakin sedikit dong. Dan disitulah mekanisme pasar, pasti para penjual bakal meningkatkan harga biar mereka untungnya bisa lebih banyak. Nanti mungkin kalau kalian udah belajar tentang elastisitas, ada yang namanya inelastis, elastis atau inelastis sempurna dan sebagainya. Nah, itu adalah hubungan antara permintaan barang dengan harga gitu. Tapi mungkin di sini overview-nya sedikit. Kalau misalkan barangnya semakin sedikit atau tapi kebutuhan manusia tetap, otomatis manusia bakal tetap dong. Misalkan kayak bensin nih, bensin kan atau minyak gitu. Minyak tuh naik turun karena dari sumbernya kadang minyaknya langka, kadang minyaknya banyak gitu. Nah, makanya harga minyak bisa naik, harga minyak bisa turun, ya karena barangnya semakin langka. Semakin langka barangnya, produsen bakal meningkatkan harga karena orang-orang mau minyak, nah harganya naik, sorry,
mau keberadaan minyaknya banyak atau keberadaan sedikit, manusia mau nggak mau tetap butuh minyak kan buat kehidupan sehari-hari. Disitulah produsen memanfaatkannya untuk menaikkan harga di pasar di saat barangnya langka kayak gitu. Kalau munculnya barang-barang substitusi, mungkin kepikiran gini kali ya, oh kalau misalkan barangnya langka nih, misalkan gue mau kopi nih, kopi lagi langka gitu. Jadi muncul teh, itu juga kurang benar sih kalau di sini kata-katanya muncul. Mungkin lebih ke orang-orang lebih beralih ke teh atau mungkin permintaan teh akan meningkat gitu. Bukan kata-katanya bukan munculnya barang-barang substitusi, tapi lebih ke permintaan akan barang-barang substitusinya akan meningkat. Mungkin lebih kayak gitu. Begitu juga dengan komplementer. Kalau komplementer lebih jauh lagi ya guys hubungannya karena kalau suatu barang semakin langka, ya nggak ada hubungannya juga gitu sama barang komplementernya. Kayak gitu sih mungkin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ditanyain gitu? Atau mungkin kalau ada yang mau nambahin juga nggak apa banget ya guys. Feel free aja. Oke, kita clear. Oke, lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, udah mulai PPC nih. Dan oh ya aku punya tips buat kalian guys. Pokoknya kalau udah masuk ke kurva-kurvaan atau udah rumus-rumus tuh intinya jangan takut, jangan kayak takut duluan gitu. Aduh, udah kurva nih, gue nggak bisa nih kurva gini-gini, gue nggak ngerti cara gambar, nggak ngerti bla bla bla. Sebenarnya jangan kayak gitu guys, karena malahan kadang mindset kita gitu loh yang bikin susah. Jadi kayak asalkan kalian belajar dari dasarnya, pasti bakal bisa kok. Mungkin tips dari aku yang kayak tadi sih, kalau misalkan kurva atau rumus, kalian jangan langsung hafalin rumus aja gitu, tapi belajar kayak dari awalnya kayak, misalkan, oh sumbu X-nya tuh apa sih, sumbu Y-nya tuh apa sih, kayak gitu, dan kenapa dihubungin, dan itu tuh pengertiannya apa, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Pada kurva kemungkinan produksi atau PPC, konsep efisien ditunjukkan oleh ini masih simpel banget PPC ya baru definisinya. A. Kombinasi output yang tidak dapat dicapai di luar PPC, titik-titik dalam B titik-titik dalam PPC, C. Pergerakan di sepanjang PPC, D. Pergerakan PPC ke kanan, pergerakan atau D. Pergerakan PPC ke kiri. Oke. Oke, aku kasih 1 menit ya buat jawab. Oke, ada yang bingung nih. C kah atau B? Yang mana guys kira-kira? Mungkin jangan sampai kejebak ya sama kata-katanya. Kayaknya C tapi ragu. Oke. Oke, kita langsung bahas aja ya. Oke, berarti kita yang di komen pada antara C atau B nih gitu. Berarti kita eliminasi dulu aja yang udah nggak mungkin. Kalau A, kombinasi output yang tidak dapat dicapai di luar PPC. Nah, itu berarti jatuhnya udah nggak efisien guys, karena ini kan ditanyakan yang konsep efisien ya. Kalau udah di luar PPC, berarti ya dia udah, tadi artinya adalah titik yang di luar PPC itu adalah yang tidak bisa dicapai karena sumber daya, tenaga kerja dan sebagainya nggak bisa mencapai titik itu. Berarti yang A ini udah salah ya. Udah kita eliminasi. Oke, lanjut yang yang ke B sama C kita lewatin dulu deh karena kan tadi kalian bingungnya antara yang itu. Pergerakan PPC ke kanan, pergerakan PPC ke kiri. Oke, aku sekalian bahas sedikit tentang bedanya. Jadi di kurva tuh ada 2, ada yang namanya kurva bergerak sama kurva bergeser. Nanti mungkin kalian bakal belajar lebih dalam lagi tentang apa ya itu? Permintaan penawaran ya. Kayaknya tentang permintaan
permintaan perkenalan sih tentang kurva bergerak dan bergeser itu. Jadi bedanya coba kita lihat gambar kurva tadi ya buat bantu. Nah, misalkan ada satu kurva nih, ada berbagai macam titik kan di satu kurva ini. Kalau misalkan titik-titik itu masih berada di dalam satu kurva yang sama, itu namanya bergerak. Ya guys. Jadi kalau titik nih, misalkan dari A pindah ke D. Nah, mereka masih ada di satu kurva yang sama kan? Berarti namanya bergerak. Kurva itu bergerak dari B ke D gitu. Karena PPC sama gitu, kurvanya sama, kurva yang hijau itu. Tapi kalau misalkan contohnya yang ini, dia berubah dari misalkan titik ini, coba deh aku kasih tanda gitu. Misalkan ini X, di sini ada titik lagi, Y. Nah, mereka udah beda kurva kan. Satunya kurva yang hijau, satunya kurva yang biru. Nah, itu namanya kurvanya bergeser. Itu bedanya. Kalau misalkan bergerak, itu masih pada dalam satu kurva yang sama. Tapi kalau bergeser, itu kurvanya udah beda. Kayak gitu. Jadi, jangan sampai kejebak ya antara kurva bergerak dan kurva bergeser. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Hey, wait. Oke, ini. Nah, jadi kalau pergerakan PPC ke kanan, pergerakan PPC ke kiri, ini secara logika udah salah guys. Karena kalau bergerak ke kanan atau kalau ke kanan atau ke kiri itu namanya bukan bergerak gak sih, tapi namanya bergeser, ya kan? Karena kalau bergerak ya nggak bisa ke kanan ke kiri, tapi bisanya cuma di sepanjang kurva itu aja gitu. Jadi sebenarnya ini dari seandainya nih kita nggak ngerti gitu, kita nggak ngerti nih PPC itu apa gitu. Kita dari lihat tulisan pergerakan ke kanan atau pergerakan ke kiri aja, itu udah bisa kita eliminasi, udah bisa salah gitu. Karena kalau ke kanan atau ke kiri itu jatuhnya ke bergeser, bukan ke bergerak. Kayak gitu sih. Nanti pilihannya nantinya dong, titik-titik di dalam PPC atau pergerakan di sepanjang PPC. Yang mana yang benar? Yang benar adalah yang C, guys. Nah, jadi yang mungkin kalian kejebak ya, titik-titik di dalam PPC tuh artinya bukan yang ada di sepanjang PPC, tapi di dalam tuh maksudnya di bawah, kayak yang tadi digambar ini. Sorry, kayak yang tadi digambar yang, oh sorry, bukan. Nah, yang Y ini. Nah, yang Y ini artinya berada di dalam kurva PPC. Malah artinya kalau di dalam itu, artinya dia malah inefisiensi. Dia nggak efisien. Karena masih ada sumber daya yang bisa digunakan, tapi dia nggak memaksimalkan gitu. Jadi produksinya cuma bisa sedikit. Karena ya sumber daya nggak dipakai semua. Jadi malahan itu namanya inefisiensi. Jadi yang benar adalah berada atau bergerak di sepanjang kurva PPC-nya. Oke. Oke, jadi ini tadi jawabannya yang C ya. Pergerakan di sepanjang PPC. Oke, lanjut. Ini udah soal terakhir kita nih guys, tentang PPC juga, atau PPF. Production Possibility Frontier. Ini sama aja ya, PPF sama PPC itu, jangan nanti kalian jadi bingung. Oke, PPF menunjukkan hal-hal berikut. Ini jenis soal UTBK, maksudnya pilihan soal tuh kayak pilihan soal UTBK juga. Ini aku kasih guideline-nya di pojok kanan atas. Tapi sama di angkatan aku, fun fact 2022 tuh nggak ada soal-soal jenis kayak gini gitu loh guys. Ada nggak ya? Pokoknya gue lupa kalau yang kayak gini tuh ada apa enggak. Tapi yang sebab akibat tuh udah nggak ada. Dan sebab akibat tuh kalau gue pribadi gue tuh kayak kesusahan gitu karena kadang misalkan nih yang A yang misalkan yang pernyataan satu benar, pernyataan dua salah gitu. Tapi bisa aja mereka berhubungan atau nggak berhubungan tuh susah gitu nentuinnya. Jadi gue bersyukur sih waktu gue nggak ada. Oke, ini aku kasih 1 menit ya.
B, oke. Oke, udah lumayan banyak nih yang jawab di chat. Aku mulai bahas dari yang pertama dulu. Oke, titik-titik dalam PPF tidak efisien. Titik-titik di luar PPF tidak dapat diproduksi. Oke. Benar ya tadi? Yang di dalam, kalau berada di dalam PPF, maka dia nggak efisien karena sumber dayanya belum dipakai semua. Sedangkan kalau di luar PPF, ya dia nggak mungkin dicapai gitu, nggak bisa diproduksi karena ya sumber dayanya udah maksimal, udah nggak bisa, udah nggak ada yang bisa ditambah lagi untuk menambah jumlah produksi. Di yang satu itu benar. Yang kedua, titik-titik. Oh ya, biasanya tuh kalau kita udah ngecek satu, benar kita langsung ngecek nomor 2 ya guys. Kalau misalkan itu tips-tips biar cepat. Kalau misalkan ada soal jenis kayak gini, kalau misalkan nih kamu tuh nggak perlu ngecek nomor 3 karena kalau misalkan nomor 1 benar, nomor 3 tuh otomatis benar. Jadi udah nomor 3 tuh nggak perlu dicek. Kalau habis nomor 1, kamu langsung ngecek nomor 2 aja gitu. Terus habis itu langsung ngecek nomor 4, nomor 3 tuh nggak usah dicek. Tapi karena sekarang kita latsol, jadi kita tetap cek. Tapi nanti kalau misalkan udah masuk TO gitu, tips dari aku buat menghemat waktu, nomor 3 itu lewatin aja. Oke. Terus nomor 2 nih, titik-titik di sepanjang kurva PPF menunjukkan kombinasi input produksi yang menghasilkan tingkat output yang sama. Oke, kita pahamin dulu ya soalnya. Titik-titik yang ada sepanjang kurva PPF menunjukkan kombinasi input produksi yang menghasilkan tingkat output yang sama. Coba deh, dari tadi kita bahas PPC, kita tuh nggak ada yang menyinggung tentang input dari produksi. Nah, BTW mungkin kalau yang belum tahu, jadi input itu tuh faktor-faktor produksi ya. Jadi kayak hal-hal yang dipakai produksi, contohnya kayak apa ya, kayak gedung, kayak mesin dan lain-lain gitu. Sedangkan yang kita omongin di PPC, kurva X dan kurva Y-nya gitu ya, ini tuh output saat, yang ini tuh output saat. Sorry, aku ini ya. Ini tuh output 1, sedangkan yang di atas itu ya yang di sini tuh output 2 gitu. Jadi buat di PPC, sorry, output 2 gitu. Jadi buat di PPC sendiri tuh nggak ada, kita nggak terlalu mikirin tentang inputnya, tapi lebih ke dengan sumber daya yang ada, kita bisa menghasilkan maksimal berapa output 1 dan maksimal berapa output 2 kayak gitu. Jadi kalau buat pilihan kedua ini agak kurang tepat guys, karena kalau ini itu jatuhnya nanti ke kurva Isoquan. Nanti belajar di teori perilaku produsen, di mana ada hubungannya dengan kombinasi dua input menghasilkan tingkat output yang sama. Jadi ini tuh bukan pengertian dari PPF atau PPC, tapi pengertian dari kurva Isoquan. Oke, Isoquan. Oke, lanjut lagi yang ke nomor 3. Titik-titik di sepanjang PPF adalah hasil penggunaan seluruh sumber daya secara efisien. Nah, ini benar ya. Yang ada di sepanjang PPF berarti itu yang efisien. Ini sebenarnya nggak perlu cek sih guys, karena kalau nomor 1 udah benar tuh, pasti nomor 3 benar. Nah, sekarang ini kok kecil banget. Nah, di sini juga deh. Nah, terus sekarang nomor 4. Kurva PPF tidak dipengaruhi oleh faktor teknologi. Nah, yang ini salah. Tadi kita udah bahas sendiri, yang bisa menggeser PPF itu adalah teknologi. Kalau teknologinya meningkat, maka produksinya bisa meningkat, jadi PPF-nya bisa bergeser ke kanan. Oke, udah sih, ini udah pertanyaan terakhir nih. Yeay, keren-keren guys kalian. Oke. Oke, tadi ada yang nanya seputar tentang pertanyaan tentang PPC atau PPF. Kalau buat PPC PPF tuh sejauh ini aku belum pernah
ketemu soal PPC atau PPF yang hitung-hitungan. Karena kalau dihitung-hitungan juga nggak terlalu banyak sih. Maksudnya paling yang ditanya cuman opportunity cost atau kayak kalau mau menambah ini segini harus mengurangi ini seberapa gitu. Tapi lebih ke pengertian-pengertian kayak gininya aja guys. Mereka biasanya kayak mereka biasanya kayak ngejebak gitu loh. Kayak misalkan titik sepanjang kurva PPF menunjukkan kombinasi input produksi gitu. Kita kan kalau ngelihat kayak oh kombinasi produksi outputnya yang sama gitu. Tapi kalau kita lihat lebih rinci, sebenarnya outputnya tuh nggak sama. Misalkan nih PPC yang mana tadi contohnya ini nih, outputnya tuh nggak sama kan. Misalkan titik yang ini output pakaiannya 14.000, output komputer 1.000. Kalau yang C output pakaiannya 12.000, output komputer 2.000. Nah itu tuh nggak sama gitu. Jadi tapi kurvanya tetap kurva yang sama, tapi outputnya nggak sama. Jadi biasanya mereka ngejebaknya lebih ke definisi, menjebak pakai definisi gitu sih. Mungkin kita mikirnya kayak kayak ini, kayak kurvanya sama nih, berarti outputnya sama. Nah, mereka mikirnya mungkin orang-orang bakal kejebak nih kalau tulis output yang sama. Nah, itu cara mereka ngejebak. Padahal sebenarnya outputnya ya nggak sama guys, kurvanya sama tapi outputnya beda-beda kayak gitu. Kalau ini lebih ke pengertian dari kurva yang tadi aku bilang is of one kayak gitu sih. Mungkin udah sih, oke. PPC sama PCC beda ya Kak? Beda. PPC sama PCC beda ya, jangan sampai kejebak. Jadi PPC itu yang kita pelajarin production possibility curve, kurva kemungkinan produksi, sedangkan PPC itu adalah price consumption curve. Itu nanti belajar di teori perilaku konsumen. Kak, abis ini boleh bagi tips cara belajar ekonomi. Oke. Oke, mungkin ya ada yang nanya Instagram juga. Mungkin ini ya, apa namanya? Aku mungkin kalau ada yang mau aku jadi bingung. Kalau ada yang mau nanya-nanya tentang materi, boleh di chat ya, atau kalau misalkan ada yang mau sharing-sharing juga nggak apa-apa, atau mau yang nanya terkait UTBK dan sebagainya juga boleh. Oke, aku mungkin ini spill materi urutan. Oh iya, tadi aku mau sharing ya. Gitu, aku bacain aja kali ya, soalnya kayak filenya agak banyak nih giganya, kayaknya nggak bisa aku send di Zoom. Jadi aku bacain aja ya. Ini sebenarnya pengalaman aku kemarin tuh belajarnya kayak gini karena kebetulan kemarin aku ikut bimbel, dan di bimbel aku tuh urutannya mirip gini lah. Jadi menurut aku ini udah urutan yang tepat gitu sih. Wait, mana ya? Oke. Jadi sebenarnya pas pertama aku nggak sharing kali ya TMI ini, pas awal masuk kelas 12 tuh aku udah langsung, karena aku linjur jadi aku kan agak takut ketinggalan gitu dong sama teman-teman yang udah IPS duluan gitu. Jadi aku udah mulai belajar banget dari awal banget kelas 12 tuh aku udah mulai belajar. Nah, dan yang pertama kali tuh aku tuh belajarnya persamaan dasar akuntansi gitu. Malah itu yang pertama kali aku pelajarin karena gini sih guys, kalau kalian udah belajar, mungkin akuntansi kan banyak yang kesusahan ya. Emang itu aku lakuin itu emang materi yang paling ribet sih, kayak dibanding materi yang lain tuh akuntansi agak kayak gitu ya kan, kayak aduh apa nih debit kredit dan segala macam. Nah, tapi aku belajar akuntansi duluan karena kalau misalkan kalian belajar yang mendekati waktu-waktu ujian gitu, takutnya kalian malah udah burn out duluan nih, terus udah mulai kayak TO jadi mulai kayak aduh akuntansinya malah dikesampingin aja deh gitu. Aku takutnya kayak gitu sih waktu itu. Jadi banyak yang kayak agak nyepelin akuntansi, padahal akuntansi itu di ujian tuh kalau aku kemarin UTBK kemarin aku dapat akuntansi kayak 2 soal tuh lumayan lah ya. Soalnya ada juga temen aku yang nggak dapat akuntansi sama sekali ya, tapi itu ya kembali kepada keberuntungan masing-masing guys. Jadi kayak kalau menurut aku selagi waktunya masih lama juga buat ujian-ujian, maksimalin buat
bener-bener pelajarin seluruh materi gitu loh guys. Jangan yang kayak udahlah ini gue tinggalin aja, gue ikhlasin deh. Gue ini menurut aku mungkin nanti kalau udah mepet hari H ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi selagi sekalian masih punya banyak waktu, menurut aku manfaatin buat belajar semua materi. Entah itu cuman kalian baca doang, at least ya punya pemahaman tentang itu deh gitu. Jadi pertama aku tuh belajar akuntansi dulu karena mungkin yang udah SMA-nya udah di IPS bab pertama di kelas 12 itu belajarnya tentang akuntansi. Jadi waktu itu bimbel aku tuh bahasnya akuntansi dulu karena teman-teman aku yang IPS di sekolahnya belajar akuntansi. Jadi mau nggak mau ya aku belajar akuntansi dulu. Tapi menurut aku itu bener sih guys, karena kan pertama kali aku mau terjun ke ekonomi tuh aku langsung belajar akuntansi gitu, langsung kayak ups akuntansi nih gitu. Tapi malahan karena aku belum belajar ekonomi yang lain, jadi pas belajar akuntansi tuh aku kayak kertas kosong aja gitu, kayak kertas kosong diisinya belajar akuntansi, jadi malah aku lebih mudah mencernanya karena ya itu hal pertama yang aku pelajarin dan eee, dan by the way aja, kalian tuh nggak perlu mengerti ekonomi, maksudnya kalian nggak perlu belajar ekonomi dulu untuk mengerti akuntansi. Karena aku belajar akuntansi tuh bener-bener pas ekonomi aku tuh nol banget. Aku bener-bener nggak tahu apa-apa tentang ekonomi, tapi aku bisa-bisa aja gitu kayak belajar akuntansi. Malah jadi kayak fun aja gitu, karena kayak ya udah aku cuma belajar akuntansi doang, aku nggak belajar ekonomi. Maksudnya belajar ekonominya nanti-nanti. Tuh, jadi kayak gitu sih. Yang pertama tuh aku belajar akuntansi. Terus akuntansinya ya semuanya gitu. Mulai dari persamaan dasar, tahap pencatatan, pengisiran, terus ekonomi perusahaan jasa, perusahaan dagang dan sebagainya. Nah, baru setelah aku benar-benar tuntasin akuntansi, aku tuh mau nyelesain akuntansi di awal biar di akhir-akhir tuh aku nggak perlu ini akuntansi lagi gitu, tinggal review-review. Baru setelah akuntansi selesai, aku baru mulai belajar tentang ekonomi. Nah, pertama kali aku pelajarinnya yang barusan kita belajar bareng ini tentang ilmu ekonomi dan sistem ekonomi itu kayak gimana, kayak dasar-dasar. Baru habis itu aku aku malah belajar ke permintaan, penawaran, sama keseimbangan pasar. Itu karena masih ada hubungannya permintaan sama penawaran. Baru ke elastisitas. Habis dari elastisitas baru ke pasar, karena elastisitas sama pasar tuh ada hubungannya. Nah, setelah elastisitas pasar, aku lompat langsung ke makroekonomi, langsung belajar tentang perdagangan internasional, pertumbuhan pembangunan, inflasi, deflasi, kebijakan moneter, dan sebagainya. By the way aja, kalau menurut aku Eee, makro ak makroekonomi tuh, eee, kebanyakan hafalan gitu. Jadi kayak dibandingkan mikroekonomi, kalau tentang pasar konsumen produsen tuh lumayan banyak hitung-hitungan dan hal yang harus menalar gitu. Tapi kalau makro kayak pertumbuhan pembangunan, ketenagakerjaan, badan usaha, koperasi, gitu-gitu tuh kebanyakan, teori guys kalau menurut aku. Jadi urutannya tuh aku lanjut ke makroekonomi. Nah, habis aku belajar makroekonomi, aku balik lagi ke mikroekonomi, yaitu tentang teori perilaku produsen dan teori, perilaku konsumen. Nah, sama aku review lagi permintaan sama penawaran. Kenapa? Karena permintaan penawaran itu bener-bener kayak materi yang pasti kayak wajib selalu ada di soal UTBK gitu loh. Kayak bahkan kemarin aku UTBK, semua temen aku tuh pasti dapet soal yang kayak permintaan penawaran, kayak kurva permintaan, kurva penawaran tuh pasti pada dapet. Jadi aku pelajarin itu di awal, tapi aku review lagi gitu sebelum pas tryout dan masuk ujian. Nah, baru setelah makroekonomi dan mikroekonomi kelar, aku belajar yang kayak lebih teori-teori kayak manajemen, terus kayak koperasi, kewirausahaan, tentang uang gitu-gitu baru aku pelajarinnya di akhir. Kayak gitu sih. Ada yang nanya, "Nggak apa-apa Kak belajar akuntansi padahal belum ada dasar ekonomi." Menurut aku nggak apa-apa sih, karena dulu aku berdasarkan pengalaman aku juga gitu dan di akuntansi tuh lebih ke, apa ya, lebih ke penghitungan dasar gitu loh guys, lebih kayak pencatatan aja gitu dibanding teori-teori ekonomi dan kalau kemarin aku
menurut aku nggak apa-apa sih, nggak bakal ngaruh juga dan teman-teman aku kebanyakan yang linjur, kan ikut bimbel juga ya, dan mereka tuh ya belajarnya juga dari akuntansi dulu dan itu kayak tetep tetep bisa ngikutin ekonominya dan tetep bisa ngikutin akuntansinya sih. Karena ekonomi sama akuntansi kan beda juga ya, misalnya kayak nanti di kuliah gitu jurusannya juga bakal beda gitu, ada ilmu ekonomi, ada akuntansi. Beda sih. Mungkin kalau ada yang nanya Instagram. Oke, mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh ke Twitter aku kali ya. Aku juga sempet kayak review promosi self promote, kayak review, tentang, eee, buku-buku yang aku pakai sih, sama kayak tips-tips linjur gitu. Mungkin kalau ada yang mau ditanya tentang materi hari ini juga boleh langsung kontak me nih, kontak aku yang Birin Beach. Oke guys, udah sih kurang lebih itu aja. Udah kan ini udah slide terakhir kayaknya. Oke, udah jam 9:30 juga. Keren, masih ada 18 participants. Oke, karena akun si jarang keluar lebih prioritas materi yang sering nggak apa-apa. Eee, ya maksudnya belajar berdasarkan prioritas materi itu, bagus gitu. Maksudnya kayak banyak kan, kayak, apa sih, gimana sih kok, kayak, tempat-tempat yang ngasih tahu gitu atau kayak banyak, yang ngasih tahu kayak prioritas materi yang sebaran materi yang sering keluar tuh apa sih. Nah, tapi kalau dulu ada beberapa temen aku juga yang belajarnya tuh berdasarkan yang, materi prioritas dulu gitu. Materi prioritas baru yang nggak sering keluar. Tapi kalau aku sendiri, aku nggak belajar berdasarkan materi prioritas, aku berusaha belajarnya berdasarkan flow atau alur dari ekonomi itu sendiri, mulai dari mikroekonomi dulu, baru ke makroekonomi dan sebagainya. Karena kalau misalkan, kita belajar dari prioritas yang paling sering keluar, setiap tahun tuh beda-beda kan guys. Maksudnya kayak tahun ini mungkin yang banyak keluar, permintaan penawaran, tahun lalu yang banyak keluar apa gitu. Nah, karena beda-beda gitu ya jadi agak susah gitu loh kalau misalkan belajar berdasarkan urutan materi, malah takutnya Eee, kalau kita belajar materinya mundur ada yang nggak paham gitu. Tapi, kalau saran dari aku selagi masih lama waktunya, lebih ini sih, lebih, coba dulu untuk belajarin semua berdasarkan alur gitu. Itu Twitter aku yang itu aku udah, chat di everyone yang Beer in Beach. Oke oke mungkin apakah masih ada yang aku stop share kali ya. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, kalau nggak ada ya, aku boleh izin ini nggak, dokumentasi mungkin kalau ada yang bisa on cam gitu, tapi kalau nggak ada juga nggak apa sih guys, aku screenshot aja. Oke, aku screenshot dulu ya. Aduh, oke. Thank you guys, makasih banyak ya udah boleh leave. Dadah, makasih semua. Makasih Kak. Semangat ya. Makasih Kak. Ya, thank you.